Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan mahasiswi Stairah Muntai, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3, mengawali perkuliahan kita pada mata kuliah Tafsir Tarbawi. Bapak selaku dosen pengampu akan menyampaikan terlebih dahulu pengantar perkuliahan, yakni Bapak akan menyampaikan tentang silabus perkuliahan kita. Ini dapat kalian lihat jumlah SKS 3 SKS. Kemudian tujuan mata kuliah ini bisa kalian baca, nanti ini akan Bapak bagikan ke grup masing-masing. Bapak awali dari pertemuan pertama di sini. Untuk pertemuan pertama materinya ialah silabus tafsir tarbawi, petunjuk tentang petunjuk-petunjuk, kemudian tugas terstruktur baik mandiri maupun penilaian. Di sini untuk pertemuan pertama yang menjadi penyaji adalah dosen pengampu, yakni Bapak sendiri. Jadi di pertemuan pertama ini kita hanya membahas tentang silabus perkuliahan, kemudian sistem perkuliahan, dan tugas-tugas dan sistem penilaian. Nah, nanti pada pertemuan yang kedua kita akan masuk materi yang pertama, yakni kewajiban belajar mengajar menurut Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 dan Surah Al-Ghasyiyah ayat 17-20. Di sini yang menjadi penyaji adalah masih dosen pengampu, yakni Bapak sendiri. Nah, berikutnya nanti di pertemuan ketiga, ini pertemuan ketiga atau minggu yang ketiga, baru mulai diskusi. Nah, ini nanti akan dipresentasikan oleh kelompok pertama. Adapun nama-namanya nanti Bapak bagikan di grup masing-masing untuk pembagian kelompok. Nah, untuk kelompok yang pertama nanti di pertemuan yang ketiga atau minggu yang ketiga, temanya atau materinya ialah kewajiban belajar mengajar menurut Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191, Kabut 19-20 dan At-Taubah ayat 122. Demikian seterusnya. Ini Bapak ringkas saja. Nanti pertemuan keempat, subjek pendidikan menurut surah Al-Rahman ayat 1-4 dan An-Najm ayat 5-6. Kemudian subjek pendidikan menurut Quran surah An-Nahl ayat 43-44 dan Al-Kahfi ayat 66. Kemudian kelompok 4, metode pengajaran menurut Quran surah Al-Maidah ayat 67 dan surah Ibrahim ayat 24-25. Nah, kemudian kelompok 5 dan seterusnya nanti bisa kalian lihat di silabus yang Bapak bagikan. Bapak langsung saja ke bagian petunjuk-petunjuk. Yang pertama, sistem perkuliahan kita menggunakan sistem ceramah, diskusi, kelompok, dan penugasan. Namun karena kita tidak bisa tatap muka, maka ceramah, diskusi, dan diskusi kelompok ini kita lakukan secara daring, yakni secara online. Kemudian ada bentuk kegiatannya yaitu evaluasinya berbentuk absensi, tugas, dan ujian. Jadi absensi jangan sampai kurang dari 75%. Jadi kalau kurang dari 75% kehadiran, maka dipastikan tidak akan bisa mengikuti ujian. Kemudian bentuk penilaian berikutnya adalah tugas-tugas. Ada tugas kelompok ini. Kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun buku wajibnya ini silahkan nanti kalian cari bisa di perpus. Bahkan sekarang sudah banyak buku yang berbentuk PDF ya. Kemudian ini buku anjuran. Adapun sistematika makalah
Ini bisa kalian lihat, makalahnya dikopikan untuk setiap mahasiswa. Nah, karena kita menggunakan sistem belajar online, maka yang dikopikan itu filenya baik Word maupun PowerPoint. Nah, paling lambat 1 hari sebelum presentasi, kelompok harus konsultasi kalau ada hal yang kurang jelas. Jadi nanti kalau sudah presentasi, masih bepada kada jelas, maka bukan tanggung jawab lagi. Jadi kalau ada yang kurang jelas, silahkan konsultasikan paling lambat sehari sebelum presentasi. Yang ketiga, pemakalah mempresentasikan makalahnya dalam bentuk PowerPoint. Jangan Word-nya, jadi PowerPoint-nya yang ditampilkan. Daftar pustaka minimal 7. Nah, adapun isi makalah, cover, judul, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, dan biografi singkat penulis. Nah, diketik hurufnya, time-nya Roman, fontnya 12, jaraknya 1,5. Nah, karena kita tidak menggunakan kertas, maka ini kita tiadakan. Marginnya ini jumlah halaman minimal 9 halaman. Pengutipan menggunakan footnote. Sumber internet itu maksimal 30%. Kemudian untuk sumber internet diketik ini judul artikel, alamat situs, dan tanggal. Nah, kira-kira cukup jelas ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti bisa ditanyakan di grup WA masing-masing. Baik, kira cukup untuk pertemuan kita yang pertama ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.